Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Farmasi C, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang materi nematoda. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ali Akbar Feldi, Iren Aurela Ziva, Iswatun Desila Puranti, Saadatul Abadiyah, dan Debi Damayanti Juwita. Pengertian nematoda atau cacing darah. Nematoda adalah eflum dari cacing gilik yang tubuhnya berbentuk silindris, tidak bersegmen, dan dilapisi kutikula. Sebagian besar nematoda hidup bebas di tanah atau air, tetapi beberapa jenis bersifat parasit dan dapat menginfeksi manusia maupun hewan. Nematoda yang disebut sebagai cacing darah adalah jenis nematoda yang parasit yang hidup dalam sistem peredaran darah atau limfatik, atau yang merusak jaringan inang dengan menghisap darah. Beberapa spesies ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti filariasis atau kaki gajah, anemia, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Jenis-jenis cacing darah. Berikut adalah beberapa jenis nematoda yang dikenal sebagai cacing darah beserta penjelasannya. Yang pertama, Wuchereria bancrofti adalah nematoda penyebab utama penyakit filariasis atau kaki gajah. Cacing ini hidup di pembuluh limfatik manusia dan menyebabkan penyumbatan aliran getah bening, yang pada akhirnya menimbulkan pembengkakan ekstrim pada kaki, lengan, atau alat kelamin. Penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk dari genus Culex anopheles atau Aedes yang membawa larva infektif dari orang yang terinfeksi sebelumnya. Yang kedua, Brugia malayi, juga merupakan penyebab filariasis limfatik, dengan gejala yang mirip dengan infeksi Wuchereria bancrofti. Cacing ini banyak ditemukan di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Penularannya juga melalui gigitan nyamuk, dan cacing dewasa hidup di sistem limfa, menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening, serta pembengkakan anggota tubuh seperti kaki dan tangan. Yang ketiga, Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Kedua spesies ini dikenal sebagai cacing tambang yang hidup di usus halus manusia. Meski berada di saluran pencernaan, cacing ini disebut cacing darah karena mereka menggigit dan mengisap darah dari dinding usus. Infeksinya dapat menyebabkan anemia, lemah, dan kurang gizi, terutama pada anak-anak. Larva cacing tambang masuk ke tubuh melalui kulit, biasanya saat seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi. Yang keempat, Strongyloides stercoralis adalah nematoda yang biasanya hidup di usus, namun dalam kasus infeksi berat, terutama pada individu dengan sistem imun lemah. Larvanya dapat masuk ke aliran darah dan menyebar ke organ lain. Infeksi ini disebut strongyloidiasis dan dapat menimbulkan komplikasi serius. Penularannya terjadi melalui kulit yang kontak langsung dengan tanah yang mengandung larva. Cara hidup cacing darah. Cacing darah umumnya masuk ke tubuh inang melalui vektor seperti nyamuk atau kontak langsung dengan tanah yang terkontaminasi larva. Setelah masuk, mereka akan bermigrasi ke pembuluh darah atau sistem limfa dan berkembang biak di sana. Misalnya, Wuchereria bancrofti ditularkan melalui gigitan nyamuk dan akan tumbuh dewasa di sistem limfa manusia. Sementara, Ancylostoma duodenale dapat masuk melalui kulit kaki, bermigrasi ke paru-paru, lalu ke saluran pencernaan, di mana mereka akan menempel pada dinding usus dan menyedot darah. Kehidupan parasitik ini menyebabkan kerusakan jaringan, peradangan, dan penurunan kesehatan umum pada inang. Pengobatan cacing darah. Pengobatan cacing darah tergantung pada jenis infeksi yang terjadi. Untuk infeksi filariasis, obat yang digunakan biasanya adalah dietilkarbamazin atau DEC, ivermectin, atau albendazole. Obat-obatan ini bekerja membunuh larva dan cacing dewasa, serta mengurangi gejala peradangan. Untuk infeksi cacing tambang seperti Ancylostoma dan Necator, digunakan albendazole atau mebendazole.
Pengobatan perlu dilakukan sesuai anjuran dokter karena beberapa kasus membutuhkan terapi jangka panjang atau kombinasi obat. Dalam kasus berat atau pada penderita dengan daya tahan tubuh rendah, pengobatan bisa dikombinasikan dengan perawatan tambahan untuk mengatasi komplikasi. Hospes cacing darah. Hospes atau inang utama dari cacing darah adalah manusia. Sebagian besar jenis nematoda ini bersifat parasit pada manusia, terutama menyerang sistem limfatik, peredaran darah, dan saluran pencernaan. Dalam beberapa kasus, hewan seperti anjing, kucing, dan primata juga bisa menjadi hospes perantara atau reservoir. Nyamuk dari genus Culex anopheles atau Aedes sering berperan sebagai vektor penular, terutama untuk cacing darah seperti Wuchereria bansofti. Lingkungan yang lembab, sanitasi buruk, dan kebersihan tubuh yang kurang menjadi faktor risiko utama terjadi infeksi pada manusia. Sekian dan terima kasih.